Oh hi, hello followers, welcome di Off the Record podcast dari Popo on the Radio. I'm your host Popo Kusen and it's a great day today karena udah gue siapin Manchester United masih di peringkat 1 Liga Inggris karena kemarin seri sama Liverpool 0-0. Well technically Leicester sih yang nomor 1 ya karena ini direkam sebelum pertandingan MU lawan Fulham tadi malam. Jadi ini direkamnya tanggal 20, tapi gue berasumsi kalau nanti MU menang sama Fulham. Dan kalau menang MU masih di peringkat 1 Liga Inggris. Kalau ternyata MU sama Fulham seri atau kalah, mereka tetap peringkat kedua. Tapi ya gak apa-apa lah, anggap aja ini buat kenang-kenangan ya. Kalau minimal di Off the Record, ini pernah dipajang nih fotonya. Ya udah ya, itu barusan bercandaan dari fans MU yang udah 8 tahun nggak merasakan puncak klasemen, jadi mohon dimaklumi. Anyway, hari ini di Off the Record kita akan ngebahas tentang apa yang sedang hangat di kalangan orang-orang di Indonesia, yaitu vaksin COVID-19 atau vaksin coronavirus. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah bikin deal, bukan 1 vaksin, bukan 2 vaksin, tapi ternyata ada 7 vaksin. Nomor punggungnya David Beckham sama Eric Cantona waktu di MU. Enggak. Udah gue gak bahas berkaitan sama MU lagi ya. Anyway, kita akan ngebahas satu persatu hari ini 7 vaksin itu apa aja, terus detailnya apa, dari negara mana, tingkat efikasinya, cara kerjanya, harganya berapa, dan cara pakainya, penyuntikannya berapa kali. Itu nanti akan kita bahas semuanya hari ini di sini. So, mungkin video kali ini akan lebih panjang daripada video-video yang sebelumnya, but gue akan taruh timestamp di bawah menit keberapa bahas vaksin apa. Kalau lu ada satu vaksin yang lu paling tertarik, jadi gue nanti lihat di bawah ya, di item description atau di sini nih, di warna merah-merah ini, time bar-nya ini nanti juga ada di situ. Oke? Yang pertama yang akan kita bahas adalah vaksin yang udah mulai disuntikan di Indonesia minggu lalu, gue lupa tanggalnya, tapi 13 berarti ya. Ini tanggal 20, berarti 13. Udah mulai disuntikan. Yang pertama disuntik adalah Joko Widodo, presiden kita Jokowi. Yang itu loh, dokternya gemeteran itu, yang dia grogi. Nah itu adalah vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac. Nah Sinovac ini adalah perusahaan farmasi yang ada di China. Dan dia ini swasta ya, bukan pemerintahnya. Nah, Sinovac ini adalah vaksin yang disuntik 2 kali dengan jarak 14 hari. Jadi minggu depan Jokowi harus disuntik lagi yang kedua. Harganya 200.000 per dosis. Jadi kalau lo nyuntik 2 kali ya lo bayarnya 400.000. Ini kurang lebih ya, karena gue juga nggak tahu harganya berapa. Karena di Indonesia kan gratis ya, jadi I'm not sure. Nah, vaksin ini itu adalah vaksin yang masih menggunakan metode vaksin tradisional. Jadi kalau lo atau gue juga dulu waktu sekolah, waktu SD atau SMP atau SMA, pelajarannya tentang vaksin itu adalah vaksin adalah virus dari penyakit tersebut yang udah dilemahkan atau bahkan dibunuh dan hanya diambil partikelnya aja dan disuntik ke tubuh kita. Nah, ini akan memancing sistem kekebalan tubuh kita untuk menciptakan antibodi yang akan melawan COVID-19 itu. Nah ini bedanya dengan vaksin yang lain adalah Sinovac ini, CoronaVac ini itu nggak perlu dibekukan sampai yang minus 70 derajat, ada yang minus 20, nanti kita akan bahas yang itu. Tapi ini cukup bisa disimpan di kulkas biasa, jadi antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah kadang vaksin yang dibuat dengan cara seperti ini, problemnya adalah virusnya itu terlalu lemah akibatnya, sehingga mengakibatkan antibodi di tubuh kita tuh nggak tahan lama untuk menghadapi kalau nanti virus benerannya masuk gitulah. Pokoknya ini yang namanya teknologi lama ya, walaupun masih dipakai untuk sekarang sih, untuk berbagai macam vaksin. Dan vaksin Sinovac ini, CoronaVac ini, terakhir-terakhir ini ada banyak kontroversi, bukan kontroversi sih, lebih ke kayak keraguan karena data efikasi itu adalah tingkat kemanjuran sebuah vaksin. Nah, data efikasi Sinovac ini tuh di berbagai negara beda-beda. Di Indonesia, hasil
uji efikasinya itu di 65,3%. Kemudian di Turki efikasinya itu 91,25%. Di Brasil nih yang membuat orang-orang pada khawatir karena tadinya ada di angka 70-an% tapi terus diturunkan menjadi 50,38%. Sementara batas bawahnya WHO untuk membuat sebuah vaksin ini boleh dilepas ke publik itu efikasi 50%. Jadi ini cuman di atasnya 0,38%. Tapi kalau kita lihat dari datanya ini lebih dalam nih, kan gue pelajari lebih dalam nih sih. Ternyata angka 50,38% itu tuh untuk semua jenis COVID-19. Jadi dari orang yang OTG, orang yang gejala ringan, terus orang yang gejala sedang, terus sampai meninggal. Nah, tingkat efikasi dari Sinovac ini adalah 50,38%. So, kalau ini datanya dibedah lebih lanjut lagi, ternyata efikasinya naik menjadi 78% untuk yang gejala ringan sampai berat. Nah, itu artinya apa? Artinya, vaksin Sinovac ini itu tidak mencegah orang menjadi kebal oleh COVID-19, tapi vaksinasi ini itu mencegah supaya orang yang nantinya kalau kena COVID-19, itu dia tidak sampai dirawat di rumah sakit dengan resiko kematian yang tinggi. Jadi, ya 50,38% itu dia kena COVID, terus dia bakal OTG atau gejala. Tapi kalau yang gejala yang ringan sampai berat, maka kemanjuran vaksin ini untuk mencegah sampai orang kena gejala ringan atau berat itu adalah 78%. Dan bahkan ada satu saintis di Brasil yang bilang juga kalau tingkat efikasinya untuk mencegah orang sampai meninggal karena COVID itu di 100%. So actually this is quite good. Nah, sebenarnya tadi kan gue di awal bilang ada 7 vaksin ya, tapi technically sebenarnya 6 sih, karena vaksin yang ke-7 itu adalah Bio Farma, dan Bio Farma ini basically dia dikirim bahan bakunya dari Sinovac dan diproduksi di sini. So actually vaksin yang Sinovac CoronaVac ini itu sama dengan yang Bio Farma. Bedanya kalau yang si CoronaVac itu dia diproduksi di China, sementara yang Bio Farma ini adalah vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma di Indonesia. Bahan bakunya dikirim dari China. Udah mulai produksi sih dia. Ada satu lagi vaksin bikinan Indonesia asli yang dikasih nama vaksin merah putih. Tapi terakhir kali gue baca ini masih baru siap di tahun 2022 atau di tahun depan. So itu tadi vaksin yang pertama. CoronaVac, Sinovac, 200.000 per dosis, disuntik 2 kali jarak 14 hari dari China. Nggak perlu dibekukan, kulkas biasa aja bisa, dan efikasinya 65,3% kalau dari hasil penelitiannya yang di Indonesia, hasil uji klinisnya. Oh ya, tambahan dikit, Sinovac ini adalah sampai saat ini vaksin yang udah disebar ke banyak negara. Udah ke Brasil, udah ke Turki, udah ke Hong Kong, udah ke Indonesia, udah ke Thailand, dan sudah ke Filipina. Udah mulai disuntikin di 6 negara tadi itu. Nah, vaksin yang kedua adalah Sinopharm. Sama dari China juga, tapi bedanya dengan Sinovac adalah yang ini diproduksi oleh pemerintah China. Jadi Sinopharm itu BUMN, dan ini disuntikan 2 kali dengan jarak 3 minggu. Harganya gue cari-cari belum ada sih. Kayaknya emang ini masih uji klinis ketiga soalnya. Dan ini efikasinya menurut data pemerintah China 79%. Dan menurut data di Uni Arab Emirat yang udah diuji di sana juga, efikasinya ada di 86%. Seperti tadi gue bilang, yang ini masih diuji klinis ketiga, informasinya belum begitu banyak, tapi di China sendiri hampir 1 juta orang deh yang disuntik ini, karena di China mereka pakai emergency program gitu, kayak program percepatan vaksin. Oke, yang ketiga adalah vaksin yang sebenarnya ini itu jagoan gue nih, waktu dulu awal-awal diberitakan, oke ada vaksin ini, vaksin ini, vaksin ini. Ini adalah vaksin dari AstraZeneca yang bekerja sama dengan Oxford University, universitas top di Inggris, kayak UI atau ITB gitulah kalau di Inggris. Biar singkat ngomongnya, habis ini gue pendekin aja AstraZeneca gitu ya. Tadi gue udah bilang ini adalah bikinan Inggris, dan ini nggak perlu dibekukan, sama kayak yang Sinovac tadi. Harganya juga lebih murah, tapi kalau yang Sinovac tadi 200.000 per dosis, ini $4 per dosis. Jadi kalau
Biar ngitungnya gampang, $1 itu 15.000, berarti satu dosis cuma 60.000, men. Murah banget nih. Dan ini disuntiknya bisa milih lagi, mau suntik sekali atau suntik 2 kali. Nah, kalau 2 kali, suruh berjarak 28 hari. Nah, kan bedanya sekali suntik sama 2 kali suntik apa, Po? Kalau disuntik sekali, efikasinya 70%, tapi kalau 2 kali, efikasinya meningkat menjadi 90%. Nah, sebenarnya efikasi di atas 50% tuh udah bagus yang dikasih sama WHO itu. Karena bahkan efikasi vaksin flu yang biasa, vaksin flu ya, bukan pilek kayak di Indo ya, tapi vaksin flu kalau di negara-negara Eropa sama Amerika itu, mereka tiap tahun kalau menjelang musim dingin suntik vaksin flu. Itu efikasinya hanya 40-60% aja. Jadi sebenarnya angka 50,4% yang Sinovac tadi itu juga no problem gitu loh. Nah, ini menggunakan teknologi yang berbeda dengan teknologi yang tadi di Sinovac. Kalau itu pakai virus yang dilemahkan, nah kalau ini mereka memodifikasi sebuah virus pilek biasa, bukan flu ya, virus pilek biasa, yang biasanya cuma menyebar di simpanse, bukan menyebar di manusia. Nah, virus yang udah dimodifikasi ini, itu nggak bisa bikin kita sakit, tetapi virus ini memiliki gen yang sama dengan COVID-19. Jadi, vaksin yang AstraZeneca ini, itu meniru perilakunya COVID-19 tanpa menimbulkan gejala atau efek yang berbahaya ke tubuh kita. Kenapa pakai virus simpanse? Karena virus modifikasi ini perlu tetap berupa virus baru yang masuk ke tubuh kita. Supaya kekebalan tubuh kita tuh bikin antibodinya kalau ini virus baru. Karena kalau ini pakai virus pilek biasa yang biasa menyebar di manusia, kalau kita udah punya antibodinya karena udah pernah kena itu, maka ya jadi immune sistemnya nggak bikin antibodi yang baru. Kurang lebih kayak gitu sih. Gue belum baca lengkap puluhan-puluhan halaman penjelasannya, tapi itu secara singkatnya itu tadi. Nah, ini AstraZeneca sempat dihentikan waktu itu penyelidikan, uji klinisnya sempat dihentikan karena ada efek samping yang cukup berbahaya yang jadi problem, tapi sekarang udah aman lagi and udah mulai disuntikan di Inggris. Tapi di Indonesia gue nggak tahu. Pemerintah kita belum ngasih detail sih tanggalnya kapan vaksin ini kesini gitu. So itu tadi ya, AstraZeneca bikinan Inggris, nggak perlu dibekukan, harga $4 per dosis, bisa suntik sekali atau 2 kali, pakai teknologi baru itu yang memodifikasi virus lain, and efikasinya di 70% kalau suntik sekali, kalau suntik 2 kali sampai 90%. Lanjut, vaksin yang keempat, Moderna. Nah, kita masuk ke vaksin yang paling canggih ya, paling mutakhir teknologinya. Karena Moderna ini menggunakan metode baru yaitu mRNA. M ini adalah messenger, jadi messenger RNA. Ini adalah teknologi baru yang belum pernah dipakai di vaksin manapun. Walaupun sebenarnya penelitiannya udah belasan tahun sih. Udah belasan, hampir 20 tahun malahan. Penelitian tentang vaksin ini untuk bikin vaksin rabies, dan vaksin lain-lain. Nah, vaksin mRNA ini bedanya dengan yang lain adalah, mRNA ini mengandung resep genetik yang nantinya akan mengajarkan tubuh kita untuk membuat antibodi ketika atau jika nanti virusnya COVID-19 ini tuh masuk ke tubuhnya kita. Jadi ibaratnya kayak tubuh kita nih, sama vaksinnya ini tuh dikasih bocoran, ini loh, nanti kalau COVID-19 masuk ke tubuh lu, dia tuh jurusnya kayak gini nih, soal-soalnya tuh kayak gini nih, jadi lu udah tahu mesti ngapain kalau COVID-19-nya masuk ke tubuhnya kita. Nah, ini adalah vaksin yang paling mahal, harganya per dosis adalah $33. Jadi $33, biar gampang hitungnya lagi, $15.000 $1, berarti hampir $500.000 per dosis, dan ini disuntikan 2 kali, jarak 28 hari. Oh ya, ini perlu disimpan di tempat beku, tapi nggak sampai -70 derajat Celcius. Ini cukup di -20 derajat Celcius, dan ini
Kalau minus 20 itu berarti freezer biasa di rumah kita aja bisa nyimpen ini. Dan ini kalau disimpan di kulkas biasa, dia bisa bertahan selama 1 bulan, 30 hari gitu sebelum akhirnya jadi kadaluarsa. Nah kalau di freezer, aman ini vaksinnya. Ini dari Amerika Serikat dan efikasinya menurut data terakhir adalah 94%. Sama dengan vaksin yang habis ini kita bahas, yaitu Pfizer. Konon katanya ini adalah vaksin yang paling bagus sejauh ini dari data yang ada. Iyalah, 94% disimpannya di freezer, nggak perlu sampai minus 70 derajat. Dan lebih lanjut lagi, mRNA vaksin ini juga lebih aman karena di dalam vaksinnya sendiri itu nggak mengandung virus yang bisa bikin kita COVID-19. Karena ini cuma mengandung itu tadi kan, genetic recipe atau resep genetik aja. So ini Moderna. Belum jelas juga masuk di Indonesia kapan. Kemudian yang keenam, soalnya si Bio Farma sama Sinovac itu kan sama, jadi itu 1 sama 2 deh. Jadi ini yang keenam dari Pfizer. Pfizer ini perusahaan farmasi di Amerika Serikat yang terkenalnya oleh obatnya mereka yang membantu jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta umat pria di dunia karena dia penciptanya Viagra. Viagra, pil biru yang membuat laki-laki dapat menghadapi disfungsi ereksi. Jadi mereka bisa strong terus, bisa berdiri terus ya. Pfizer harganya $20 per dosis. Jadi sedikit lebih murah dari Moderna, tapi lebih mahal dari Sinovac. Itu di 300.000 berarti kalau 15.000. Disuntikan 2 kali dengan jarak 28 hari. Teknologi sama persis kayak Moderna tadi, pakai mRNA. Well, nggak sama persis sih. Teknologinya sama pakai mRNA, tapi ada perbedaan sedikit lah di resep genetiknya itu. Nah ini harus dibekukan di minus 70 derajat Celcius. Nah ini yang membuatnya paling susah ya untuk dipakai di negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang penghasilan rendah. Karena kan nggak semua punya infrastruktur buat menyimpan vaksin ini di minus 70 derajat Celcius. Kalau dia dikeluarkan dari situ ke kulkas, cuma tahan 4-5 hari aja. Bahkan ada sebuah company pesawat di Italia yang sampai membuat pesawat yang di dalamnya khusus ada penyimpanan untuk vaksinnya Pfizer ini supaya bisa disimpan di dalam pesawatnya itu dan bisa diterbang-terbangkan ke tempat-tempat yang memerlukan. Bahkan pesawatnya ini juga didesain khusus supaya dia bisa mendarat di yang landasannya nggak terlalu panjang supaya bisa mencapai ke daerah-daerah terpencil gitu. Efikasinya 94% sama kayak Moderna. Nah gue mau ngebahas juga si Pfizer ini sempat ada kontroversi ya karena di Norwegia ada 23 orang yang meninggal setelah disuntik vaksin ini dan sekarang itu sedang diselidiki. Tapi kemungkinan besar menurut saintis ini terjadi karena memang 23 orang yang disuntik itu tuh udah usia lanjut udah kayak tua banget gitu. Jadi memang itu kondisi badannya juga udah rapuh ya. Sementara kalau lu vaksin kan ada kayak efek samping seperti kayak mau masuk angin atau kadang demam. Nah itu mengganggu buat orang yang berusia sangat-sangat lanjut. Tapi ya so far efikasi tertinggi memang si Pfizer sama Moderna ini sih. Yang paling mahal, 2 yang paling mahal deh. Nomor 7 dari Kanada. Saat ini statusnya dia ada di uji klinis yang ketiga, jadi belum dirilis ke publik juga, jadi dia udah di tahap akhir lah. Ini disuntik 2 kali dengan jarak 3 minggu. Dan tadi kan gue udah bilang ada berapa cara kerja vaksin ya. Ada satu yang tradisional, itu Sinovac sama ini, and then yang AstraZeneca itu pakai virus modifikasi pileknya simpanse. Moderna sama Pfizer. Nah Moderna sama Pfizer itu pakai teknologi mRNA. Nah yang ketujuh ini Novavax menggunakan teknologi baru juga, yaitu protein subunit vaksin. Artinya vaksin ini itu menggunakan protein SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu nama virus yang menyebabkan COVID. Nah dia menggunakan protein SARS-CoV-2 bikinan laboratorium. Dan protein ini
nggak bisa bikin kita sakit, tapi vaksin ini nggak bisa kerja sendirian. Jadi dia membutuhkan komponen lain yaitu adjuvan. Adjuvan ini tulisannya gue nggak tahu gue bacanya bener apa enggak. Tapi adjuvan ini fungsinya kayak semacam pemberi aba-aba gitu deh, atau cheerleader gitu. Jadi nanti waktu disuntikin ke tubuh kita si Novavax ini sama adjuvan ini, nah adjuvan ini nanti yang akan ngasih tanda sama sistem kekebalan tubuh kita untuk yuk mulai kerja, bikin antibody, yuk ini yang dibikin antibody buat ngelawan ini. Nah, subunit vaksin ini udah dipakai di vaksin flu modern, jadi bukan vaksin flu yang biasa, udah dipakai di vaksin HPV, human papilloma virus, dan juga vaksin hepatitis B. Cuman memang, karena tadi gue bilang, vaksin ini ada 2 bagian, yaitu proteinnya tadi dan adjuvannya, jadi memang proses bikinnya cenderung jadi lebih lama. Itu sebabnya yang Novavax ini kita nggak pernah dengar kan, mereka kayak bikinnya lumayan lama, sekarang juga baru tahap akhir, sementara vaksin yang lain rata-rata udah pada mulai diuji cobakan. Nah yang membuat ini lebih bagus dari yang lain-lain juga adalah karena ini cuma perlu masuk kulkas aja. Jadi nggak perlu masuk freezer, nggak perlu masuk minus 20 derajat, nggak perlu masuk minus 70 derajat. Ini cuma perlu masuk kulkas biasa, dan ini bisa dibuat dengan perlengkapan equipment yang sudah bisa dibilang ada lah di seluruh dunia. Jadi nanti kalau hasil uji klinis ketiganya ini terbukti efektif, maka produksi Novavax ini nanti di seluruh dunia itu akan lebih gampang. Dan ini disebut-sebut cocok buat negara-negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang yang infrastrukturnya kurang lengkap, karena memang ini bisa pakai equipment yang udah ada. Untuk harga, Novavax ini di harga $16 per dosis. So $16 kali 15 ya 230-an ribu segituan. Pemerintah Indonesia sudah beli 50 juta dosis Novavax, dealnya gitu. Dan yang tadi AstraZeneca juga udah beli 50 juta dosis. So itu dia. Like I said, rada lama ya. Video kali ini tenang aja, ada timestampnya di bawah kalau lo mau ngulang lagi bagian vaksin mana yang lo mungkin tadi kelewatan atau mungkin lo tertarik sama yang mana. Again, hopefully ini semua bisa bekerja. Dan perlu diingat kalau vaksin COVID-19 ini nggak ada yang the best sih. Kalau yang gue baca, menurut ada saintis yang bilang it's not about vaksin mana yang the best, karena berbagai macam vaksin ini nantinya akan punya ciri khasnya masing-masing. Ada yang bisa membuat penyebarannya lebih sedikit, ada yang bisa membuat orang jadi lebih tahan sama COVID dalam artian nggak sampai gejala berat, cuman OTG doang, atau malah gejala yang amat ringan. Dan ada juga yang memang benar-benar bikin nggak bisa sakit. So, menurut gua Indonesia punya 7 jenis vaksin ini, dia udah beli 7 jenis vaksin ini adalah keputusan yang tepat sih. Berkaitan dengan Sinovac itu, tadi yang gue bilang, walaupun efikasinya segitu, tapi dibandingkan dengan vaksin flu yang biasa, cuma 40-60%, I would say, nggak apa-apa men. Apalagi data dari Brasil terakhir kan dia juga bilang 78% mencegah yang gejala ringan sampai berat kan. So kalau gue ditanya, gue mau vaksin apa enggak, ya gue dengan mantap akan bilang vaksin. Karena itu membuat kita jadi apa ya, minimal nggak takut keluar lagi kan. Minimal normal yang dulu itu bisa kembali lagi sebagian kan. So itu dia untuk Off The Record hari ini. Semoga bermanfaat. And kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ingat, kalau belum subscribe, klik lonceng di bawah, subscribe di situ supaya lo nggak ketinggalan kalau ada episode yang baru dari Off The Record. Di sini Popo Kusen. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.